Demikian doa yang sering kita pintakan ketika kita duduk di antara dua sujud dalam solat kita. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Maka itulah salah satu keberuntungan bagi manusia adalah di mana pintu-pintu rezekinya dibukakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, rezeki itu tidak hanya berupa material saja, akan tetapi diberikannya hidayah, dimudahkannya pemahaman agama, meningkat ibadahnya, ini juga merupakan rezeki yang jauh lebih bernilai dari sebanyak apapun material-material yang kita punyai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia yang sehat akal dan fikirannya pastilah senantiasa mendambakan yang terbaik. Kondisi yang terbaik itu adalah di mana kondisi yang dapat memberikan manfaat, memberikan maslahah, yang di mana si manusia tersebut senantiasa berada dalam keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntung jika kita lihat definisi yang dikemukakan para pakarnya bermakna tiga. Yang pertama, beruntung adalah berlaba atau mendapatkan laba. Sedangkan beruntung dalam pengertian yang kedua adalah bernasib baik, bernasib mujur, dan bahagia. Sedangkan pengertian yang ketiga adalah hajatnya, maksudnya, cita-citanya, harapan dan impiannya berhasil dan sukses. Demikian pengertian dari kata beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pembicaraan kita kali ini, setidaknya ada 4 keberuntungan yang merupakan impian dan harapan bagi manusia yang bisa diraihnya, bisa dicapainya. Yang pertama, yang sangat-sangat diharapkan oleh manusia adalah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebusuk apapun masa lalunya, sejahil apapun perbuatannya, senista apapun kemaksiatan yang pernah dilakukannya di masa lalu, baik itu terkait dosa besar dan kecil, dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi, dan bahkan dosa yang berulang-ulang yang dilakukannya.
namun tetap berharap dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keberuntungan yang sangat diharapkan oleh manusia, yakni dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keberuntungan yang kedua yang sangat diharapkan oleh manusia adalah hujan merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk, kita sangat membutuhkan turunnya hujan. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taral arda hamidah fa idza anzalna 'alaihal ma'a ahtazzat wa rabbat wa ambat min kulli zaujin bahij. Dan kamu lihat, kata Allah, bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Al-Hajj ayat 5. Kita sangat membutuhkan hujan. Andaikan hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemarau panjang terjadi, maka ini akan membuat kehidupan manusia terancam dalam kepunahan. Maka dengan demikianlah suatu keberuntungan bagi manusia adalah di mana hujan yang merupakan anugerah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat manusia membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan keberuntungan yang ketiga adalah dalam kehidupan ini tiadalah harapan bagi manusia melainkan Allah murahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Untuk itulah manusia senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah dengan segala macam usaha dan ikhtiar. Semoga pintu-pintu rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian doa yang sering kita pintakan ketika kita duduk di antara dua sujud dalam solat kita. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Maka itulah salah satu keberuntungan bagi manusia adalah di mana pintu-pintu rezekinya dibukakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, rezeki itu tidak hanya berupa material saja, akan tetapi diberikannya hidayah, dimudahkannya pemahaman agama, meningkat ibadahnya. Ini juga merupakan rezeki yang jauh lebih bernilai dari sebanyak apapun material-material yang kita punyai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keberuntungan berikutnya adalah memiliki keturunan merupakan suatu yang sangat dirindukan, sangat diharapkan oleh manusia yang telah berumah tangga. Walaupun memiliki fasilitas yang cukup, rasanya belum lengkap jika belum dikaruniai keturunan. Sebab bila manusia telah tiada dan yang akan melanjutkan kehidupan ini adalah keturunannya, maka dengan itu, jika manusia yang sudah berumah tangga kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan kepadanya, maka ini juga merupakan suatu keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa keberuntungan
yang sangat-sangat diharapkan oleh manusia, yang bisa dan dapat diraihnya. Yang pertama, manusia berharap dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan di saat kemarau melanda. Yang ketiga, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan jalan rezeki baginya. Yang keempat, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keturunan dalam keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang menyayangi semua makhluknya. Maka dengan itulah 4 keberuntungan yang diharapkan itu akan diperoleh oleh manusia dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kepadaku, kata Allah. Sungguhnya dengan engkau beristighfar, maka aku akan mengampunkan segala dosa-dosamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan memperbanyak istighfar, kata Allah, niscaya aku akan menurunkan hujan kepadamu. Wa yumdidukum bi amwalin. Dengan memperbanyak istighfar, aku akan mempermudahkan rezekimu, memperbanyakkan hartamu. Bi amwalin wa banin. Dan aku akan memberikan keturunan-keturunan kepadamu. Wa taj'al lakum jannatin wa taj'al lakum anhara. Dan mengadakan pula untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Kemudian pada surat Nuh ini, ayat yang ke-13, Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian keutamaan istighfar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya tentang betapa dahsyatnya istighfar ini. Demikian sabdanya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sebagai mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaquhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan istighfar, mengucapkan istighfar, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesedihan menjadi kelonggaran. Dari setiap kesempitan Allah beri jalan keluarnya. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkakannya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gapailah keberuntungan itu dengan memperbanyak bacaan istighfar, baik pagi maupun sore. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga Allah senantiasa
memberikan kepada kita segala macam bentuk keberuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.